Halo Sobat Semegah, kembali lagi bersama kami di J News Speak. Saya Habibur Rahman Alizrezi yang akan menemani podcast kali ini. Tak terasa Ramadan sebentar lagi sudah usai. Jangan lupa untuk kita menunaikan rukun Islam yaitu zakat. Kebetulan kita kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu dari Badan Amil Zakat Nasional. Boleh perkenalkan diri Bapak? Oh, boleh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya pribadi Muhammad Rizal. Saya berprofesi atau sekarang Basnas Kabupaten Banyuwangi, tim pengumpulan ini duduk sebagai komisioner ini. Kami sudah lumayan lama Kabupaten Banyuwangi dan alhamdulillah Basnas Kabupaten Banyuwangi bisa menjadi jembatan bagi para kaum duafa dan para kaum orang-orang kaya. Nah, itu sekilas dengar dari profil kami. Lebihnya seperti itu, Pak. Oke, monggo adik. Eh Pak Rizal ini di Basnas menjabat sebagai apa, Pak? Saya di Basnas sebagai tim pengumpulan staf bagian pengumpulan. Karena mungkin ke depan juga bisa berkembang lagi. Kan Pak Rizal udah lama nih di Basnas. Itu perjalanan awal sebelum ke Basnas itu gimana, Pak? Boleh diceritakan? Ya, boleh. Ya, jadi dulu saya awal setelah masa-masa perkuliahan, saya ngajar di salah satu sekolah SD ya, SDN, daerah pedesaan. Setelah itu dari situ saya pindah ke sekolah swasta. Pindah ngajar ya, Pak ya? Ya, pindah ngajar ke sekolah swasta sambil lalu saya juga berdagang, sambil lalu saya juga keliling, sambil nyari relasi-relasi sehingga kami eh, mendapatkan sebuah informasi di situ ada peluang untuk di Badan Amil Zakat Kabupaten ini. Ketika itu membutuhkan seorang sekjen atau sekretaris. Nah, disitulah saya bisa masuk sehingga sampai hari ini saya ngumpul di situ. Kalau boleh tahu tahun berapa, Pak, masuk ke Basnas? Masuk ke Basnas kurang kalau nggak salah pada tahun 2021. 2021, udah berjalan 4 tahun ya, Pak ya? Nah, mungkin teman-teman banyak nih yang nggak tahu Basnas itu ngapain aja, Basnas itu apa sih. Nah, itu akan kita bahas di podcast kita kali ini. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan Basnas itu apa sih? Kan banyak nih teman-teman yang belum tahu. Nah, secara kelembagaan Basnas itu adalah merupakan suatu singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. Nasional. Badan Amil Zakat yang nasional yang bertugas, yang diberikan tugas oleh pemerintah di negara kita, Indonesia, untuk mengelola zakat secara nasional. Secara nasional itu agar supaya pengelolaan zakat di negara kita itu bisa diakui secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hmm, Sehingga Basnas itu sendiri punya apa namanya ya, punya punya apa namanya ciri ciri khas. atau ya atau prinsip, yang mana prinsip itu adalah aman syar'i, yang kedua aman regulasi, ketiga aman. Dan Basnas itu sendiri dibentuk oleh pemerintah agar supaya bisa meningkatkan sebuah potensi untuk mengangkat kemiskinan ini supaya tidak tidak ada kemiskinan lagi lah, tujuannya seperti itu ya. Berarti merata ya, Pak, pembagiannya. Ya, kalau untuk zakat ya ada aturannya. Untuk zakat aturannya itu adalah
diberikan kepada 8 golongan. Betul, 8 golongan. Ya, Boleh disebutkan, Bapak? 8 golongan itu salah satunya adalah fakir, miskin, amil, terus gharim, riqab, sabilillah, dan ibu sabil. Oh. Oh, gitu ya, Pak ya. Kalau emang tujuannya apa sih, Pak? Kalau Basnas kan zakat ya, Pak ya. Dan juga zakat kan biasa di masjid juga bisa, di musola juga bisa. Apa sih spesialnya Basnas dan tujuannya itu apa, Pak? Ini secara kelembagaan yang dinamakan amil ya Mas ya. Amil, terutama amil zakat. Amil zakat itu adalah penunjukan atau perintah atau seseorang yang diberikan tugas oleh negara. Jadi tidak bisa sembarang orang mengatasnamakan amil, karena amil itu penunjukan dari pemerintah atau ditunjuk oleh negara. Sehingga pengelolaan zakat itu tidak sembarangan, harus ada yang bertanggung jawab. Ya, kita yang bertanggung jawab adalah pemerintah, lembaga pemerintah, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari Kementerian Agama. Seperti itu. Jadi tujuannya emang udah diutus dari pemerintah untuk rakyat itu ya. Ya, jadi pengelola itu sudah diberikan dimandatkan tugasnya oleh seorang amil. Amil itu diangkat oleh pemerintah seperti itu, atau ditunjuk oleh. Jadi nggak sembarangan kita senamakan amil. Kalau yang di masjid-masjid itu kan belum tentu mereka isinya dari mana. Oh, masih belum jelas gitu ya, Pak ya. Ya, isinya dari mana, terus kejelasan bagaimana cara mengelolanya juga masih belum diketahui kan seperti itu. Mereka sebenarnya boleh, tapi hanya menerima infak sodako. Oh, sodako aja. Ya, Berarti emang kalau zakat itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh ya, Pak ya? boleh. Karena mereka yang menstatuskan amil di masjid sebelum mendapatkan mandat dari Badan Amil Zakat. Nah, terkait yang berstatus amil di di masjid atau lembaga-lembaga, selama dia masih belum mendapatkan surat rekomendasi dari Basnas Kabupaten, Basnas Provinsi, mereka tidak bisa dikatakan amil. Ini solusinya bagaimana? Nah, mumpung ini sudah masuk di bulan Ramadan, sebelum penerimaan zakat fitrah itu dikumpulkan atau diserahkan kepada lembaga-lembaga, monggo para lembaga, misalkan sekolah, masjid, musola, barangkali ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami siap memberikan layanan sebagai mandat atau memberikan SK kepada mereka yang sudi atau berkeinginan menjadi jalur zakat. Jadi bisa diajukan siapa saja pengurusnya untuk penerimaan zakat fitrah, kita akan berikan SK. Nah, itu kan kalau udah dikasih mandat ya, Pak ya. Kalau belum, terus di situ emang udah lama banget nggak ada mandat tapi emang banyak banget yang di situ kepengurusannya jadi amil zakat, Pak. Itu gimana, Pak? Apa kita boleh tetap ke sana apa harus pindah ke masjid yang punya SK itu, Pak? Ketika mereka tidak mendapatkan mandat atau surat keputusan atau surat rekomendasi dari Basnas, lembaga amil yang sah, maka mereka tidak boleh memungut atau mengambil jatah mereka sebagai amil. Jadi amil itu kan punya jatah dari kategori 8 asli yang Iya. ada. Fakir, miskin, amil. Amil kategori penerima zakat yang ketiga dalam aturannya. Ya berarti mereka ketika mengambil itu dosa. Karena statusnya bukan amil. Statusnya adalah panitia. Jadi kalau ingin jadi amil, maka ajukanlah SK sebagai amil zakat yang ada di lembaga-lembaga. Berarti emang nggak boleh sembarangan ya, Pak ya. Terus kondisi yang fitrah itu gimana, Pak? Yang ke masjid yang tanpa SK?
Ya, sebenarnya kalau menyalurkan lewat masjid boleh-boleh saja, cuma yang bertugas itu kan tidak bisa disebut dengan amir. Jadi hanya sebatas panitia penyelenggara saja. Maksudnya itu yang mau menyalurkan zakat ke Nah, masjid yang tidak punya SK. Nah, iya, kondisinya yang mau menyalurkan ini dianggapnya tetap sah, tetap tetap zakat sah. fitrah. Cuman yang dosa adalah Ya bukan eh, dosa, yang tetapi panitia tadi. ketika mengambil jatah sebagai amil, nah itu yang gak boleh. Hmm. Jadi setiap amil itu kan punya jatah, punya hak untuk menerima zakat. Nah, ketika mereka ambil, saya sebagai amil, saya ambil jatah saya, tidak bisa karena dia tidak melalui SK yang sah atau surat rekomendasi yang sah dari Badan Amil Zakat yang sudah dilegalitaskan oleh pemerintah. Oke. Zakat kan ada banyak ya Pak ya. Ada Ya, zakat fitrah yang biasanya itu per keluarga itu 2,5 ya per orang ya Pak ya. ya. 2,5 kilo. Sekarang aturannya dari Kementerian Agama itu 3. 3 kilo. Nah, kalau zakat mal itu seperti apa Pak? Boleh dijelaskan Pak? Nah, kalau zakat mal ini berbeda dengan zakat fitrah ya. Iya. Kalau zakat mal itu adalah merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari hasil atau penghasilan mereka. Mereka yang memenuhi syarat. Syarat itu kategori yang banyak sih kategori syaratnya itu. Tapi kita membuat sebuah statement berdasarkan pendapat para ulama setara dengan 85 gram emas. Seluruh Jadi zakat mal itu Pak. Intinya ya setara dengan 85. kewajiban seseorang mengeluarkan zakat mal itu ketika hartanya pada 1 tahun atau 1 haul, nisabnya takarannya seperti 85 gram emas, mereka wajib mengeluarkan. Jadi di dalam zakat mal itu sendiri dibagi lagi, Masih dibagi lagi Pak? dibagi lagi. Ada zakat apa namanya perdagangan, ada zakat pertanian, ada zakat profesi dan banyak lagi. Dan sekiranya bisa mendapatkan harta yang tertentu. Kalau di Basnas sendiri itu menerima zakat dalam bentuk apa aja Pak? Kalau di Basnas Kabupaten Banyuwangi yang menerima zakat, zakat mal ya terutama ya, yang setiap hari kita kelola itu adalah zakat mal yang dananya itu nanti kita tampung dan kita salurkan kepada mereka yang berhak. Mereka yang berhak ya tergolong fakir, miskin dan lain sebagainya itu. Nah, jadi setiap kecamatan itu kita sudah punya keluarga di sana yang namanya UPZ. Oh, nggih nggih. Nah, UPZ itu unit tumpul zakat. Nah, jadi mereka di setiap kecamatan yang bertanggung jawab atas kecamatannya. Jadi setiap ada orang-orang yang membutuhkan, korok masakin yang butuh bantuan, mereka lah yang melaporkan. Dari mana saja sudah sumbernya, yang penting kondisinya jelas, mereka warga Kabupaten Banyuwangi, ya, warga kabupaten sini, Kabupaten Banyuwangi, terus identitasnya ada, ya sudah layak dibantu atau mereka tergolong dari 8 asnaf, ya kita lakukan penyaluran zakat itu. Kalau cara nyumbang ke Basnas itu gimana Pak? Nah, jadi cara mereka ya, terutama pada siapa, kepada agniya, orang-orang yang kaya, Iya. ayo bersama-sama kita bantu mereka yang membutuhkan. Lewat mana? Lewat Basnas Kabupaten Banyuwangi. Caranya seperti ini, bisa telepon secara langsung untuk dijemput, namanya jemput zakat ya, atau kirim ke rekening rekening zakat Basnas Kabupaten Banyuwangi, atau bisa juga datang langsung ke kantor. Pak, berarti dalam setiap harinya di Basnas itu menerima zakat ya Pak ya? Dan menyalurkan zakat juga setiap Ya, harinya?
Jadi sekarang sudah lebih banyak yang menyalurkan zakat itu lewat transfer rekening. Transfer rekening Pak ya? Ya, transfer ke rekening Basnas Kabupaten Banyuwangi. Nah, terutama Basnas Kabupaten Banyuwangi itu merasa terima kasih banyak ya pada para ASN pegawai negeri yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang mereka dalam 1 bulan itu rela menyalurkan zakatnya, sodakohnya kepada Basnas Kabupaten Banyuwangi dengan cara auto debit, potong langsung dari bank. Jadi mereka nggak mikir sudah, Otomatis ya Pak ya? ya otomatis. Jadi emang kebanyakan lewat rekening, nggak ada yang Ya, lewat. lewat Jarang rekening. sekali yang lewat barang atau benda gitu. Ya, jarang kalau lewat barang nggak ada malah ya. Jadi kita kan eh, secara kelembagaan menerima zakat mal itu kan ya harus berupa uang gitu atau potongan dari penghasilan mereka Nah, seperti itu. kalau di bulan Ramadan nih Pak, sibuknya Basnas itu apa aja Pak? Kalau bulan Ramadan ini ya banyak sih seperti hari-hari biasanya. Cuma kan ketepatan bulan Ramadan ini double kan antara kewajiban mereka yang punya apa namanya tanggungan atau kewajiban mereka yang mengeluarkan zakat mal dan mengeluarkan zakat fitrah. Ada dua berarti ya Pak ya? Ya, Yang jadi kita juga memikirkan hal itu, kerja untuk memberikan SK kepada orang-orang yang mengajukan setiap hari itu juga ada yang sudah mengajukan sejak sebelum Ramadan itu sudah mengajukan jauh-jauh hari sehingga Ramadan mereka sudah siap gitu. jadi udah nggak mikir apa-apa lagi ya Pak ya, Ya, udah ready ya. sudah ready. Juga kita ya antisipasi barangkali ada yang eh, menyalurkan zakatnya pas waktu tahunan. Nah, jadi ada dua cara kan? Oh iya ya. Dua cara. Jadi ada yang mengeluarkan zakat itu sesuai dengan madhab Imam Syafi'i, Hanafi, Imam Hambali. Mereka berpedoman dengan adanya satu haul, ya, adanya haul dan adanya nisab. Jadi perhitungannya itu 1 tahun penuh baru dihitung. Ya ada yang kebanyakan kita menyuarakan kewajiban zakat itu ya sesuai dengan pendapatnya Imam Qurtubi karena kebutuhan masyarakat setiap harinya juga Banyak. harus kami layani seperti itu. Balik lagi ke awal nih Pak, kan masjid-masjid banyak yang belum mempunyai SK. Ya, Nah, itu pada bulan Ramadan itu rame nggak Pak yang minta SK gitu itu Pak? ya ramai. Banyak yang minta SK. Jadi lewat mereka pengajuannya lewat UBZ-nya. Jadi misalkan di Kecamatan Gelagah nih ya, Kecamatan Gelagah ya ada UBZ Gelagah, mereka menampung misalkan ada berapa sekolahan yang mengajukan, berapa masjid yang mengajukan, nanti dari UBZ itu mengantarkan surat itu ke kantor seperti itu. Berarti emang rame-ramenya bulan Ramadan ya Pak, karena emang Ya, kebanyakan di masjid juga zakat fitrahnya ke masjid Pak. ya boleh dikatakan seperti itu ya. Karena ya lembaga zakat itu sebenarnya banyak kerjaannya Mas, banyak kerjaannya. Ya di samping kita juga harus tiap hari mengingatkan mereka atau keliling-keliling agar supaya lembaga zakat ini tetap berjalan, tetap eksis. Karena salah satu ibadah yang dua fungsi itu adalah zakat. Paham ya? Ah, Nah, jadi ada unsur ibadahnya, hablum minallah, karena memang kewajibannya. Ada unsur hablum minan nas, karena di situ zakat terutama itu bisa dikatakan berbagi dengan sesama manusia. manusia. Sama manusia yang kategorinya muslim ya. Ya, Kalau dana sodakoh bebas mau diberikan kepada siapa saja. Tapi untuk zakat boleh sembarangan. khususan ya Pak ya. Ya, seperti itu. Nah, Pak Rizal ini selama 4 tahun bekerja di Basnas, apa nih Pak? Kalau boleh tahu, suka dukanya di dalam Basnas itu apa sih Pak? Ya kalau suka duka sih sebenarnya mengalir ya Mas ya. Kadang ya apa namanya merasa jenuh ya, merasa jenuh kadang karena tadi itu. Tapi kalau kita rasakan manfaatnya itu sangat besar ya Mas di Basnas itu.
manfaatnya itu sangat besar. Saya bangga, artinya senang di Basnas itu karena satu bisa menjadi jembatan orang-orang kaya dan juga bisa bersahabat dengan mereka yang membutuhkan para fuqara masakin dan itu sangat indah bagi saya. Kalau boleh tahu tadi jenuhnya gara apa Pak? Atau pekerjaannya itu aja apa jenuh karena terlalu banyak pekerjaan atau gimana? Ya bisa dikatakan seperti itulah. Kadang kita nggak ngerasa jenuh itu dari mana, Mas. Jenuh itu bisa timbul dari jiwa kita sendiri kan karena manusia itu kan setiap manusia ini ya Ya, punya titik puncak kebosanan. ya benar Pak. Ya nggak tahu itu timbul dari mana. Kadang timbul dari dirinya sendiri, kadang timbul dari orang. Kita nggak mikir itu gitu loh. Artinya hal itu sudah kita lupakan. Jadi kejenuhan itu sebenarnya ya bagian dari perjuangan kita lah. Agar supaya ujian kita sebagai orang yang apa namanya diamanati oleh negara untuk mengawal zakat ini ya harus terus berjuang seperti itu. Harus Oke. terus berjuang. Kalau boleh tahu untuk menyalurkan zakatnya itu lewat rekening ya Pak ya? Kalau untuk menyalurkan zakatnya itu sesuai dengan kebutuhan, Mas. Oh gitu. Jadi misalkan ada eh, orang fuqara masakin ya yang membutuhkan bantuan pengobatan misalkan. Kebutuhannya apa? Misalkan kebutuhannya ongkos untuk perjalanan dan pengobatannya ya kita bantu lewat misalkan kebutuhannya berapa kira-kira ya seperti itulah. Atau ada orang yang nggak punya kaki misalkan ya kita belikan kaki palsu seperti. Atau orang yang butuh modal usaha ya kita juga salurkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi nggak monoton kita harus menentukan dari Basnas sendiri gitu. Jadi kita juga apa namanya melihat kebutuhan mereka seperti apa kebutuhannya. Ya jangan-jangan ketika mereka butuh kaki palsu dikasih sepeda motor lagi kan nggak Enggak etis make kan sense kayak ya. gitu kan. Iya. Gini Pak, untuk pemerataan penyaluran zakat itu gimana Pak? Yang sudah terdaftar atau yang belum terdaftar itu gimana Pak? Basnas itu keliling atau ada yang mengajukan? Ya, gini untuk penyaluran zakat ya. Jadi selama dia masuk kategori 8 orang yang berhak menerima zakat, kita wajib menyalurkan dana mereka atau memberikan dananya kepada mereka. Selama itu wajib dari 8 kategori ya. 8 asnaf ini tadi, terutama fuqara masakin. Jadi terdaftar apa tidak Pak untuk golongan-golongan yang menerima zakat itu Pak? Terdaftar atau tidak ya, terdaftar atau tidak, ketika kita sudah ketahui mereka sebagai fuqara masakin, itu sudah tidak ada keraguan lagi. Artinya tidak ada apa namanya persyaratan lagi. Memang dia wajib. Langsung ya Pak ya? Berarti Iya, udah berarti memang benar-benar merata ya Pak ya? ya betul-betul merata. Tetapi kan kita butuh database, ya kan? Butuh data untuk hal itu mereka sebagai warga mana. Jadi gini, ya kita mengumpulkan zakat dari eh, apa namanya dari masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Kita berikan juga kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Yang Jadi dari emang kalau terlihat sudah fakir langsung diberi gitu ya Pak ya? iya, apalagi fakir ya. Miskin aja diberi, apalagi fakir kan gitu kan. Iya. Dan memang memerlukan data agar tidak salah ya Pak ya? Ya, tidak salah dan jelas. Jadi kita kategori yang 3 itu harus betul-betul kita pegang ya. Prinsip zakat itu aman syar'i, jadi aman secara aturan agama, terus aman regulasi. Jadi kita juga melalui audit ya, audit keuangan, terus aman aman NKRI. Jadi jangan-jangan nanti apa namanya kalau kita melanggar aman NKRI itu jangan-jangan nanti kesannya lembaga amil zakat itu mengumpulkan dana untuk teroris, wah itu nggak Waduh, benar berat Pak. ya, untuk merusak negara itu sendiri ya, kita nggak seperti itu, kita harus aman NKRI karena kenapa?
zakat ya, lembaga amil zakat ya, Basnas, Badan Iya. Amil Zakat Nasional Nasional ini apalagi. adanya cuma di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional yang negara yang mampu mengcover tentang ibadah zakat bagi umat muslim ya hanya Indonesia. Karena Jadi emang Indonesia juga masuk ke dalam salah satu negara dengan populasi Islam terbanyak ya, Pak. ya betul. Nah, sebelum podcast ini berakhir, ada nggak pesan dan kesan dari Pak Rizal untuk sebagai pengurus Basnas bagi anak-anak muda zaman sekarang? Atau Ya, disebutnya Gen Z ya, Pak ya? gadget ya, gadget ya. Iya, Ya, untuk pesan dan kesan ya, kita sebagai umat Islam ya tentunya bukan hanya untuk pemuda tapi juga keseluruhan umat Islam. Jadi kewajiban zakat ini jangan sampai terlupakan, karena di antara 5 rukun Islam Islam. itu ya, salah satu di antaranya adalah zakat, yang merupakan ibadah yang ada 2 unsur, unsur hablum minallah dan unsur hablum Hablum minannas. minannas. Oleh karena itu, jika zakat ini ditiadakan ya, ya kapan kita mau berbagi kepada mereka yang di bawah, seperti itu. Jadi marilah kita semuanya bareng-bareng sesuai dengan keinginan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, agar supaya tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini betul-betul nanti teratasi. Teratasi. Ya, jadi setiap tahunnya bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Terus peningkatan kesejahteraan juga di Kabupaten Banyuwangi semakin besar, seperti itu. Ya, kita jadikan Kabupaten Banyuwangi dengan adanya lembaga amil zakat ini ya, Badan Amil Zakat di Kabupaten Banyuwangi ya, menjadikan daerah ini yang sejahtera, bisa menjadi daerah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, sehingga kita merasa aman di Banyuwangi ini. Tidak ada lagi kategori orang merasa dirinya sebagai orang miskin, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Nggak kerasa kita dari tadi ngobrol dan Ya, betul. dapat banyak sekali ilmu yang bisa kita manfaatkan ya Pak ya. Ya, betul. Juga saya merasa mengucapkan terima kasih kepada SMKN 1 Gelagah ya, Iya, yang menyediakan panggung terhadap kami Basnas Kabupaten Banyuwangi, sehingga mungkin lewat podcast ini suara Basnas semakin semakin berkembang, berkembang dan lebih dikenal ya Pak. lebih dikenal oleh masyarakat secara umum, seperti itu. Baik, untuk teman-teman yang mau menyalurkan zakat malnya, yang bingung mau kemana, bisa ikuti rekening yang ada di deskripsi di bawah ini. Baik, sekian dari saya, Habibur Rahman Elzrezi sebagai host. Pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.